tentang larangan menghadiri silaturahmi Idarah Wusta Jatman yang diselenggarakan PBNU oleh beliau Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya. Nah ini jelas sejak tahun 2010 ya, ketua atau rais amnya itu harus ganti. Ada aturan main dalam organisasi ya, rais am itu hanya menjabat 2 kali. 2010 itu sudah habis sejak tahun 2000. Nah, oleh sebab itu bersihkan semua tanpa terkecuali unsur Habib yang ada di struktural Nahdlatul Ulama. Ya. Semua tanpa terkecuali, tanpa terkecuali kok. Nggak ada kecualian. Kalau kepengen NO aman. Kalau tidak ingin NO aman, ya silahkan. Silahkan. Nah, ini kan jelas melanggar ADART organisasi Nahdlatul Ulama. Karena sebenarnya sejak tahun 2010 itu sudah habis masa jabatan dari Kang Mas Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya itu. Lah ini kok tiba-tiba berani mengeluarkan surat sendiri dan menguasai seluruh pengikut Jatman yang ada di seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Semua dikirimi surat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Sholawat serta salam semoga tercurah ke pangkuan baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan penerus risalahnya. Selanjutnya disampaikan dengan hormat lagi sangat kepada pengurus pleno Idarah Aliyah. Idarah Aliyah itu tertinggi, kepengurusan Jatman paling tinggi, dan pengurus Idarah Wusta tengah-tengah, Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabarra'ah An-Nahdliyah atau Jatman se-Indonesia, bahwa PBNU melalui suratnya nomor 2338 dan seterusnya ya akan mengadakan acara yang ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Wakil Sekjen bermaksud mengundang sejumlah pengurus Idarah Wusta Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabarra'ah An-Nahdliyah atau Jatman dengan agenda silaturahmi Idarah Wusta Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabarra'ah An-Nahdliyah Jatman bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dilarang datang. Sehubungan dengan hal tersebut, kami selaku Rais Am Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mutabarra'ah An-Nahdliyah atau Jatman menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Idarah Aliyah Jatman sudah memantau, semua dipantau kayak mata-mata intelijen ini, bahwa materi silaturahmi yang akan diselenggarakan tersebut substansinya adalah menindaklanjuti hasil perbincangan kehadiran sekelompok orang yang mengatasnamakan Mursyid Jatman ke PBNU dan diterima oleh Ketua Umum PBNU, bahwa salah satu tujuan kedatangan mereka beberapa waktu yang lalu adalah untuk mengambil alih kepengurusan Jatman. Ya memang harus diambil alih. Sejak tahun 2010 ya, ketua atau rais amnya itu harus ganti. Ada aturan main dalam organisasi ya, rais am itu hanya menjabat 2 kali. 2010 itu sudah habis sejak tahun 2000. Berarti mulai 2010 sampai sekarang ya, ini gimana ya? Masih mau bertahan untuk berkuasa, mengangkangi jalur spiritual dalam agama, khususnya di Nahdlatul Ulama. Padahal prinsip dari seorang ahli tasawuf ya, seorang sufi ya, spiritual paling tinggi ya, itu pantangan untuk hubbul jah, cinta kedudukan atau jabatan, hubbur riyasah, cinta kepemimpinan, kepingin diwong-wong, ditunduk ya, di tawaduk ya, dihormati oleh orang lain berlebihan ya, hubbur riyasah, apalagi hubbul maliyah, mencintai harta yang berlimpah. Ini pantangan itu loh. Lah inilah yang namanya bisa dikatakan nanti itu thariqah itu abal-abal saya. Bukan al-mutabarrah tapi al-abal-abaliyah. Thariqah abal-abaliyah. Karena apa? Mursyidnya ini nggak sesuai dengan standar kemursidan
yang sejak dulu ya diterapkan oleh Nahdlatul Ulama. Kok ini tiba-tiba dirubah semua, itu bagaimana? Saya masih ingat batu nisan ala Yaman yang dipasang di atas batu nisan Mbah Raden Ali Rahmat Surabaya, Mbah Sunan Ampel itu yang pesen itu Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya. Yang bikin itu orang dari Kudus, Jawa Tengah sana. Malam-malam dikirim ke Surabaya. Ya Allah, semua mau dikuasainya. Ya Allah, mau dijadikan apa gitu toreko-toreko yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu segera diambil alih oleh PBNU. Ya, kalau PBNU tidak mampu mengambil alih berarti harus diadakan MLB. Kita ancam LB aja. Muktamar luar biasa. Jangan biasa di luar. Nomor 2, orang yang datang ke kantor PBNU dan diterima oleh Ketua Umum PBNU tersebut tidak pernah klarifikasi atau tabayun terlebih dahulu kepada Idarah Aliyah Jatman. Jadi perilakunya tersebut sudah tidak lagi mencerminkan nilai-nilai luhur Thariqah An-Nahdliyah. Enggak pejabatnya, enggak pemuka agamanya, enggak pengusahanya, semua saling congkrah. Banomnya eker-ekeran, PBNU eker-ekeran, PWNU eker-ekeran. Bah, wong sa Indonesia wis eker-ekeran tok. Heran aku. Heran saya itu. Heran. Enggak ada kekompakan. Oke, coba kita lihat pasal 16 ayat 1. Masa khidmat kepengurusan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 adalah 5 tahun dalam satu periode. 2005 periode pertama Habib Lutfi bin Yahya di semua tingkatan kecuali pengurus cabang istimewa selama 2 tahun. 2. Masa jabatan pengurus lembaga disesuaikan dengan masa jabatan pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing. PBNU ya gantian, PWNU ya gantian, PCNU, MWCNU nanti gantian semua. Masa kita nggak mau diganti? Piye to ki? Oh, itu sudah ada aturan mainnya. Tapi kenapa oleh Kang Mas Lutfi bin Yahya dilanggarnya sendiri? Ini yang patut kami sesalkan dan kami pertanyakan. Ada apa sih? Sudah tua. Yang dicari hidup ini itu apa? Gitu loh. Heran. Ini nggak sesuai dengan prinsip semangat dari yang namanya tingkat spiritual tertinggi dalam agama Islam. Kita ini sudah harus menyadari bahwa hidup ini itu gantian. Gantian. Ada saatnya kita itu harus menerima legowo atau legawa itu. Kok kepengen urip selamanya itu bagaimana itu loh. Khalidina fiha abadalan gitu loh. Itu. Masa khidmat ketua umum pengurus badan otonom adalah 2 periode. Berarti 2010 habis. Kang Mas Lutfi, lihat suara saya, wajah saya ini. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Ya Allah, kadang-kadang itu saya kok ono ya. Mursyid seperti itu tuh saya tuh heran. Orang usah jadi mursyid, jadi murid saja. Murid itu sama mursyid kok padha wae itu piye to? Nggih. Lah, seorang ulama thariqah seharusnya menjadi teladan dalam hal kewaroan. Kewaroan itu wirai, menjaga diri, okay. Lahir dan batin. Tawadhu itu wadhu'a yadhu'u, meletakkan dirinya pada posisi yang sebenarnya. Okay. Qanaah nerima ing pandum, ya. Sudah nggak berhak menjabat sebagai Rais Am Jatman, ya sudah, serahkan kepada penggantinya. Regenerasi dalam berorganisasi, ya, kaderisasi harus tetap dijalankan. Eleke wong NU iku gak gelem disaingi. Jika ada santri-santri yang bermutu tinggi itu nggak diangkat ke permukaan untuk persiapan sebagai pengganti, gitu. Ya, ya memang benar Bu Senjita, harus begitu. Itu harus begitu. Wong jenenge mursyid kok sekelas tokoh sufi sedunia kok isih ngeragas piye?
tujuan utama thariqah itu adalah wusul ilallah, sampai kepada ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Malah enggak, tersesat, bukan wusul ilallah tapi wusul ila ghairillah. Ahmad Rebeni, ternyata Habib Lutfi kemaruk juga kayak Mukidi. Dan jadi itu saya itu ingin membela Kang Mas Muhammad Lutfi bin Yahya, tapi dengan jalur apa itu kadang-kadang saya itu sulit. Pak Firzamannya, watak Yahudi, bebal, keras kepala, merasa mulia, selalu benar dan ingin menang sendiri. Lihat saja watak Benyamin Netanyahu, Zelensky, George Bush, ya George Bush dan lain-lain. Watak mereka sama persis Habib Yaman di Indonesia. Nggih. Keras kepala, sulit dinasehati, menerima nasihat saja itu sulitnya minta ampun. Ya. Saya menasihati Dik Hanif Alatos itu masih atos terus hati ini. Kami nawatona, haplogrup G, plat G, G30S. Nih. Tegal, Pekalongan, Kendal, plat G itu mana semua? Nih? Plat kendaraan bermotor itu loh. Pekalongan kan plat G. Pekalongan, Brebes, Tegal, ya. Memalang itu G, G. Plat G, nggih sama nggih. Seharusnya ketua PBNU harus mengambil sikap tegas. Soalnya lama-lama bisa membahayakan NU ya nggih. Waalaikumsalam Pak Saifuddin Udin. Harus bersifat tegas, tegaslah. Tegaslah. Mumpung panjenengan masih menjadi ketua umum PBNU. Jabatan itu amanat, titipan yang suatu saat akan diambil kembali. Hakikatnya yang menitipkan adalah Allah, syariatnya melalui muktamar. Sami'u dzikri, mulai dari sekarang bersihkan PBNU dari para Habib leres. Bersihkan semua, tanpa terkecuali unsur Habib yang ada di struktural Nahdlatul Ulama. Ya. Semua tanpa terkecuali, tanpa terkecuali kok. Nggak ada kecualian. Kalau kepengen NU aman. Kalau tidak ingin NU aman, ya silahkan. Silahkan. Iwan S. Wirastik. Pengurus NU-nya terlalu banyak yang dinina-bobokkan oleh Habib-Habib palsu. Gara-gara kualat. Wedi kualat. Takut kualat. Takut nggak dapat syafaat. Takut karena alasan duriat. Ya. Jadi senjata paling utama itu cucu Nabi. Cucu Nabi. Oleh sebab itu sudah nggak ada cucu-cucuan sekarang. Ben Bejani, seharusnya PBNU bertindak tegas terhadap klan Gembong PKI dimanapun tempat akan memberontak keturunan Semprul. Wajib dibersihkan dari organisasi keagamaan Islam. Islamnya hanya topeng untuk kepentingan pribadi. Nanti setelah ini kan sudah rungkat. Ya, gara-gara Semprul itu tadi. Harusnya Habib-Habib muda itu mengikuti pelatihan skill yang mumpuni dalam persaingan hidup ini. Jangan jadi pendawir lagi, jangan jadi pendakwah lagi. Cukup yang dakwah itu kiai-kiai, ustadz-ustadz kampung itu loh. Ya. Ustadz Suparman Abdul Karim. Nah, itu gak apa-apa. Tapi yang penting ya jangan meniru caranya Habib-Habib muda itu. Gak apa-apa, gak usah saya, gak usah. Gak usah. Ya orang-orang selain saya, ya yang penting ikhlas adanya, nggak boleh ngasih tarif, ya, harus ya sekedarnya, seikhlasnya, sepantasnya, gitu. Terus mohon nanti sekolah-sekolah keagamaan kita jangan hanya dibuat untuk mencari harta, jangan dimahalkan biayanya, supaya apa? Seluruh umat Islam itu bisa memasuki pondok pesantrennya untuk menimba ilmu darinya, gitu loh. Jangan kasih pendidikan anak-anak mondok bajunya di laundry, masaknya catering, ruangannya ber-AC. Jadi apa nanti? Kecerdasan sosialnya tumpul, nggak ada rasa kepedulian atau sensitif terhadap orang-orang lemah di sekitarnya nanti. Karena apa? Didikan awalnya seperti itu.
Semisal sekolah-sekolah favorit misalkan, kalau di Surabaya kan ada Al-Falah, ada Al-Hikmah itu ya. Itu kan mahal banget itu. Gedungnya itu sampai kelas hotel itu. Sekolahnya saja seperti itu. Ini menurut saya kurang baik. Menurut saya kurang baik. Akan terjadi kasta-kasta dalam beragama ini. Gitu. Nah inilah yang namanya kita sendiri ini perlu juga untuk introspeksi. Ya. Kenapa pendidikan di negara kita ini gagal? Pendidikan agama kita juga setengah gagal. Ini ada apa ya? Karena kita kurang mampu beradaptasi dalam menghadapi situasi dan kondisi. Ketika perkembangan dunia abad 21 ini sudah meleset begitu cepat, kita masih stagnan duduk di tempat. Nah, akhirnya menjadi korban, ya, menjadi korban ketertinggalan ilmu dan teknologi peradaban kita. Dan korbannya nanti adalah anak cucu kita. Generasi milenial, zenilial ini banyak yang gagal. Yang putri-putri tidak sanggup menjadi seorang ibu yang baik. Yang putra-putra tidak sanggup menjadi seorang ayah yang baik, menjadi panutan bagi anaknya nanti. Ini yang patut kita pikirkan bersama. Jadi nanti kita tetap perjuangan ini masih panjang. Kata dawuh guru saya seperti itu, perjuangan ini masih panjang, jangan dihabiskan sekarang hanya untuk menghajar Mbak Alawi saja. Masih panjang. Closing statementnya adalah bahwa judgement kendaraan yang dipakai oleh Kang Mas Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya mau balela kepada induk organisasinya, yakni Nahdlatul Ulama, PBNU. Ini harus dicegah. Nah, memang gawat ini. Gawat. Benarkah Jatman mau balelo? Ya benar, memang ada suratnya, buktinya ada kok. Bukti fisiknya ada. Nggak bisa ditolak bukti ini. Nggak bisa dihindari. Oleh sebab itu, mari kita waspada bersama. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, fafirru ilallah. Kita semua tawakal, pasrah kepada Allah. Semoga pertolongan Allah senantiasa menaungi kita bersama, khususnya bangsa dan negara kita. Tidak pantas seorang ahli torekoh, seorang mursyid, ya, mencari kedudukan, kehormatan, harta, benda, tahta, dan wanita. Sudah tidak tempatnya lagi. Harus jengkar ke Prabon. Tujuan utama torekoh adalah mencapai pencerahan dalam spiritualnya, mencapai panggilan murni dan suci indah dari Tuhannya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nafsu yang tenang dan menenangkan, mampu mengendalikan diri, menjadi rahmatan bagi orang-orang di sekelilingnya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan ini, semoga membawa banyak manfaat, mendapatkan ilmu yang maslahat, ya, bagi kita di dunia sampai di akhirat, dan senantiasa kita diberikan kesehatan dan panjang umur sehingga bisa tetap ngaji bersama, meneruskan ngaji malam hari ini di malam-malam yang akan datang selanjutnya. Demikian, wallahu a'lamu bis-shawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.